Good morning, Elsie. Selamat pagi. Happy Father's Day bagi para bapak-bapak dan juga Happy Sunday buat kita semua. Dan sebelum kita memasuki ibadah kita yang luar biasa ini, mari kita sama-sama bersatu dulu. Amin, amin. Mari kita nyanyikan lagu pembuka kita pagi hari ini, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku.
semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Di nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mencipta langit dan bumi. Amin. Mazmur 103 ayat 13, firman Tuhan berkata, seperti Bapa mengasihi anak-anaknya, demikian juga Tuhan mengasihi dan Tuhan sayang kepada kita. Mari kita nyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Thank you Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Kau telah kumpulkan kami semua di sini melalui media online Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Kau tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan kami sangat percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Yesus, Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, hanya Engkau yang sanggup memberikan pemulihan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kesembuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan mujizat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan dengan penuh keberanian. Kami tahu Tuhan, kami punya banyak kesalahan Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami mau berbalik dan bertobat, berhadap dengan Engkau Tuhan, dengan penuh keberanian, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan sanggup memulihkan. Dan kasih-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan yang sudah tercurah bagi kami di kayu salib 2000 tahun lalu, adalah kuasa darah yang tercurah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan yang sudah menyucikan dan menguduskan kami Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau sekali lagi Tuhan mengambil komitmen untuk mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Raja, Engkau adalah Juru Selamat pribadi di kehidupan saya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan pagi hari ini juga kami mau diingatkan bahwa Engkau adalah Allah kami yang adalah Bapa yang sangat baik Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik. Kau Bapa yang begitu baik. Thank you Lord. Kita nyanyikan lagu Good Good Father. Oh, I heard 1,000 stories of what they think you like, but I've heard tender whisper of love in the dead of night of love in. And you tell me that you please and I'm never alone. You were good, good Father. It's who you are. It's who you are.
who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answer far and wide, but I know we all searching for answer. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're perfect in all your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami Tuhan untuk bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami masuk ke tahta, ke pelataran-Mu Tuhan dengan nyanyian syukur. Terima kasih Tuhan. Kami masuk ke pelataran pintu gerbang-Mu Tuhan dengan nyanyian syukur. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai mulut lidah hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Dan biarlah hanya kuasa-Mu saja dan suara-Mu saja yang boleh hamba-Mu perkatakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan bersuka cita dan siap untuk mengalami Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Oke, good morning. Sekali lagi, Happy Father's Day buat kita semua, khususnya bagi kaum bapak dan juga pastinya kaum ibu juga atau para wanita juga merayakan hari ini ya buat para bapak-bapaknya. So, bagi yang masih single, tentunya kita juga akan menjadi bapak gitu, atau minimal bapak rohani bagi banyak jiwa yang membutuhkan. So, excited untuk pagi hari ini. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita minggu ini kita masih bertemakan pengharapan, ada harapan. Dan saya percaya kita semua masih semangat ya Bapak Ibu Saudara. Kita semua masih semangat. Dan karena sebentar lagi kita akan memasuki atau bahkan kita sudah memasuki apa yang dinamakan new normal. So saya percaya kita semua udah gak sabar untuk bisa beraktivitas seperti semula lagi. So marilah kita terus berdoa. So let's pray that this pandemic akan segera selesai dan kita berdoa semua boleh kembali
menjadi lebih baik lagi. Bukan saja normal saja, tetapi kembali menjadi lebih baik. So, uh, let's pray in Jesus' name. Percaya Tuhan. So, pengumuman untuk kita yang tinggal di Philadelphia, government Philadelphia, pemerintah kota Philadelphia mengumumkan bahwa kita akan memasuki zona hijau itu pada tanggal 3 Juli. So 3 Juli kalau semuanya aman-aman saja, semuanya tidak ada permasalahan, kurvanya baik-baik saja di COVID-19, tidak ada penambahan jumlah korban, begitu pasien, maka kita akan memasuki zona hijau pada tanggal 3 Juli. So let's pray, kita semua berdoa, semua roda perekonomian bisa lancar, berjalan lebih baik. Dan saya juga berdoa Bapak Ibu Saudara untuk ILC. Mari kita juga berdoa buat ILC supaya kita juga siap, ILC siap untuk masuk ke new normal. Dan bukan saja secara prosedur kesehatan kita akan masuk ke dalam new normal, tapi saya percaya prosedur kita untuk menjangkau jiwa-jiwa dan prosedur kita, sikap hati kita untuk menjangkau lebih banyak lagi orang, menerima mereka masuk ke bagian keluarga kita, itu juga masuk ke new normal. Jadi kita masuk ke level yang lebih dalam lagi untuk kita bisa menyambut jiwa-jiwa yang nanti akan Tuhan percayakan kepada kita, di mana mereka merasa feeling at home with us, belong bersama-sama kita, dan pastinya mereka boleh mengalami Tuhan bersama-sama dengan kita juga mengalami Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Oke, semangat. Karena hari ini kita memperingati Father's Day, saya akan beri judul khotbah saya, A Good Father, atau seorang ayah yang baik. A good father, a good father. So kita buka ayatnya di Mazmur 103 ayat 13. Kita buka ayatnya di Mazmur 103 ayat yang ke-13. Yang sudah dapat katakan amin. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur 103 ayat yang ke-13. 3, 2, 1. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. So, Bapak Ibu Saudara, Alkitab sangat jelas mendeskripsikan, menjelaskan bahwasannya hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan Bapa dengan anak. Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Di Roma 8 ayat 15, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, firman juga berkata, Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. So Bapak Ibu Saudara, dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Alkitab yang kita bisa temukan menjelaskan Tuhan sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. So, di hari ayah ini, Father's Day ini, kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana Tuhan sebagai Bapa bisa kita alami di dalam kehidupan. Yang percaya katakan amin. Oke. So, kata Bapa di sini, ternyata Bapak Ibu Saudara, kata Bapa di sini bagi sebagian orang itu memiliki arti positif. Kata Bapa atau ayah atau father di sini untuk sebagian orang memiliki kata positif, di mana ayah bagi mereka atau bapak bagi mereka adalah seseorang atau bapak yang memberikan kehangatan, bapak yang memberikan kehangatan, kepemimpinan yang baik, dan juga memberikan rasa aman, ada canda tawa dan lain sebagainya.
Tetapi bagi sebagian orang lainnya, kata bapa atau kata ayah ini ternyata bagi mereka ayah ini adalah seorang figur yang otoriter, yang keras, yang penuh dengan penolakan bahkan, atau bahkan Bapak Ibu Saudara, kata bapak ini tidak dimengerti seutuhnya karena ternyata bapaknya adalah absen atau tidak ada kehadiran seorang bapak. So, ada dua perbedaan dan setiap dari kita pastinya memiliki pengalaman yang berbeda-beda, entah di spektrum yang mana. Nah, oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengerti bahwa Tuhan bukan hanya sebagai Bapa, tetapi Dia adalah Bapa yang baik. Tuhan bukan hanya sekedar Bapa, tetapi Dia Bapa yang baik. Nah, kalau kita mau melihat ilustrasi bagaimana Tuhan itu seperti Bapa yang baik, itu seperti apa sih? Pak Pen, seperti apa sih Tuhan sebagai Bapa yang baik di Alkitab? Kita bisa lihat di mana? Mari kita lihat di Lukas 15. Cerita mengenai anak yang hilang. We can see in the prodigal son, cerita mengenai anak yang hilang. Di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang jelas sekali. Kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan, ibarat Bapa yang baik. Anaknya datang bertobat. Bapaknya berlari, merangkul anaknya yang datang untuk bertobat. Bayangkan. Dan bukan saja diterima, tapi dia berlari mencapai anaknya. Dia lihat dari kejauhan, hatinya sudah bergembira. Dan akhirnya dia lari, dia peluk anaknya yang hilang itu. Dan tidak selesai sampai situ saja, tetapi dia kasih cincinnya, dia kasih jubahnya, dia kasih sepatunya. Cukup sampai situ? Tidak. Dia bawa pulang ke rumah, diberikanlah sebuah pesta yang besar-besaran, di mana semua orang bersuka cita. Dan itulah Bapa kita yang baik, Bapak Ibu Saudara. Betapa baiknya Bapa kita ketika kita mau datang kepada Dia. So, ada dua hal penting yang harus kita ingat pagi hari ini adalah Bapa kita, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dan kita adalah anak-anaknya. Bilang kiri kanannya, kamu anak Tuhan. So, Bapa kita, Tuhan adalah Bapa kita yang baik. So, kalau kita dalam keluarga ini lagi Father's Day, kita tahu bahwa kita belajar bahwa fungsi dari seorang bapa di dalam rumah adalah memberi rasa aman. Fungsi seorang bapa di dalam rumah adalah dia memberi rasa aman kepada keluarganya, kepada istrinya, bahkan kepada anak-anaknya. Dia memberikan rasa aman. So, firman-Nya di Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai Bapa, tugas kita adalah memberikan rasa aman. Begitu juga Bapa kita di surga. Bapa kita di surga juga memberikan kita rasa aman. Mazmur berkata, Engkau adalah perisaiku, kota bentengku, kubu pertahananku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi Tuhan, Bapa kita, Dia adalah memberikan kita keamanan, rasa aman. Memberikan kita rasa aman. So, yang kedua, fungsi Bapa di dalam keluarga adalah dia sebagai sumber. Ya, fungsi Bapa di dalam keluarga adalah sebagai sumber, di mana Bapa menyediakan. Begitu juga Bapa kita di surga, Dia adalah Bapa yang menyediakan. Firman Tuhan kita bisa baca di Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Janganlah kamu khawatir dengan apa pun juga, apa yang kami makan, kami minum, apa yang kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapa Tuhan adalah Bapa kita yang menyediakan. Jika Bapa kita di rumah atau fungsi Bapa adalah memberikan arahan di dalam keluarga. Seorang ayah kan begitu, kasih arahan. Ini harus begini, itu harus begitu. Kasih visi, mendidik anak. Itu bukan saja tugas seorang ibu, tetapi seorang ayah. Begitu juga Bapa kita di surga, Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan kita arahan, memberikan visi, memberikan tuntunan melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita mendengarkan, mengikuti visi dari Tuhan adalah kita membaca firman. Karena firman Tuhan adalah arahan Tuhan bagi kehidupan kita, anak-anaknya. Amsal 3 ayat 11-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. So, melalui firman Tuhan, kita bisa diajar. Atau melalui kehidupan, Tuhan bisa mengajar kita. Karena dia adalah Bapa yang baik. So, bagaimana kita sebenarnya bisa mengalami Tuhan sebagai Bapa yang baik? How we can experience God as a good Father? Bagaimana kita bisa mengalami itu semua? Bagaimana bisa kita mengalami itu semua? Mari kita buka satu ayat di Yohanes 14 ayat 6. Ternyata ini adalah kuncinya. Kita bisa mengalami Tuhan sebagai Bapa yang baik. Yohanes 14 ayat yang 6. Firman Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So, bagaimana kita mengalami kasih Bapa? Bagaimana kita mengalami Bapa yang baik? Ternyata kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa pergi ikut seminar, kita tidak bisa belajar buku, baca buku, kita tidak bisa belajar sama orang begitu. Tapi kita memerlukan yang namanya kuasa dari Tuhan. Yang pastinya adalah kuasa dari Yesus itu sendiri. Melalui Yesus. Yesus adalah pribadi yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga jika kita harus mengalami kuasa dari Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di dalam kita itu diukur dengan apa yang dinamakan buah-buah roh. So, bagaimana kita bisa mengalami kasih Bapa? Firman Tuhan bilang harus melalui Yesus. Di mana Yesus adalah pribadi. Tuhan itu sendiri yang kuasa Roh Kudus itu bekerja luar biasa dahsyat di dalam pribadi Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kunci kita mengalami kasih Bapa adalah Roh Kudus aktif di dalam kehidupan kita. Dan layaknya kuasa Roh Kudus itu diukur dari apa yang dinamakan buah-buah roh, ya Bapak Ibu Saudara. Kita belajar mengenai buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22-25. Tetapi buah-buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. So, kuncinya adalah buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan yang namanya buah, Bapak Ibu Saudara, dari pohon menjadi buah, dari biji menjadi buah, itu ada namanya proses. Katakan proses. Ada yang namanya proses. Jadi tidak instan begitu saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada proses. Sehingga mungkin kita masih dalam tahap-tahap di mana saya tidak bisa merasakan Bapak sebagai yang menjagai saya. Saya tetap masih merasa khawatir. Saya juga tidak merasa Bapak begitu mengasihi saya.
Ada yang namanya proses. Jika kita tidak merasakan kasih Tuhan sebagai Bapa, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu langkah pertama kita. Ada proses demi proses. Tidak terjadi instan begitu. Ada proses. Katakan proses. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, di cerita perumpamaan anak yang hilang itu, proses itu ternyata tidak mudah dan cenderung menyakitkan. Proses tidak mudah dan cenderung menyakitkan. Kalau kita lihat dari perumpamaan anak yang hilang itu, anak itu harus kehilangan semua warisannya. Ketika dia pergi di rumah bapaknya, dia ambil semua warisannya. Dan dia harus kehilangan semua warisannya. Dan ketika itu negeri itu mengalami kelaparan, dia harus makan, bekerja sampai dia harus bekerja di kandang babi begitu. Dan dia harus makan makanan babi. Beda Bapak Ibu Saudara, makan babi sama makan makanan babi. Beda. Makan babi enak. Tapi kalau makan makanan babi tidak enak. Ada proses yang begitu menyakitkan. Ada proses yang begitu tidak enak. Dan inilah proses yang sebenarnya Tuhan ingin kita alami. Proses di mana Tuhan ingin kita untuk bisa grow. Ada proses. Ada proses di mana buah-buah roh itu Tuhan ingin tumbuhkan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. So, ingat, ada pengharapan. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Ada sebuah proses, tetapi ada yang namanya pengharapan. Apa yang kita harus lakukan ketika kita mengalami masa-masa sulit? Terus berdoa. Terus semangat. Terus berdoa. Mulai perkatakan firman Tuhan. Untuk mengingatkan kita bahwa harapan itu ada. There is hope. Di tengah penderitaan kita yang kita alami, ada pengharapan. Sudah 3 bulan lebih kita melewati masa pandemik. Pengharapan ada. Tuhan terus sediakan. Tidak ada kerja, Tuhan sediakan gagak-gagak, burung-burung gagak untuk bisa menyediakan keperluan kita. Dan banyak hal Tuhan bukakan ketika kita mau terus maju, berjalan, dan terus-menerus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, bersama dengan Roh Kudus, kita akan mengalami perlahan-lahan kasih Bapa itu. Sehingga rasanya begitu indah. Rasanya begitu indah. Tapi harus ada hal yang tidak enak dulu yang harus kita lewati. Untuk memperbesar kapasitas kita. Nah, setiap level kehidupan, sekali lagi, setiap level kehidupan kita pasti mengalami kasih Bapa. Oke, kita mengalami pergumulan, Tuhan bawa kita keluar dari pergumulan, kita merasa sukacita, kita merasakan damai. Tetapi apakah stop sampai situ? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita terus-menerus bertumbuh. Sehingga Tuhan bawa lagi kita naik level. Ke level berikutnya. Saya suka istilah begini, new level, new devil. Ada level yang baru, ada tantangan yang baru. Lebih sulit? Yes, betul lebih sulit. Tetapi kalau kita lewati itu bersama Tuhan, kapasitas hati kita menjadi besar. Dan kita mengalami kasih Tuhan yang lebih besar lagi. Sehingga ketika kita lewat masa-masa sulit, kita bisa melihat, oh betapa dalamnya kasih Tuhan. Begitu besar, panjang, lebar, tinggi, luas. Kasih Allah itu begitu besar. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Allah begitu besar kalau kita sudah melewati masalah-masalah yang begitu besar juga, betul? Tidak ada masalah yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih Allah. Kasih Allah itu lebih besar dari segala permasalahan kita. Yang percaya katakan amin. So, pagi hari ini saya akan memberikan 3 hal saja yang kita bisa bawa pulang. Bagaimana kita bisa mengalami Allah sebagai Bapa yang baik. Kita percaya semakin besar kesulitan yang kita hadapi, semakin besar pula kasih Allah dan anugerah Allah kepada kita. Semakin besar pergumulan kita, semakin besar juga kasih Allah kepada kita.
So, yang pertama adalah kita harus bertobat. Ya, bagaimana kita bisa mengalami kasih Bapa? Ya mau gak mau kita harus bertobat. Kembali kepada Bapa. Anak yang hilang ketika dia pergi, dia tahu apa yang sebenarnya dia nggak tahu bahwasannya apa yang dia lakukan itu sebenarnya salah. Bapaknya belum mati tapi dia udah minta warisan. Dia pergi begitu saja, meninggalkan keluarganya. Ini bicara perumpamaan anak yang hilang. Dan dia pesta-pesta, dihamburkan semua uangnya. Dia mengalami permasalahan dan akhirnya apa yang dia lakukan? Saya mau kembali ke rumah Bapakku. Ada perubahan sikap hati. Dia mau kembali. Sehingga bertobat dari arti kata bahasa Yunani-nya adalah berbalik 180 derajat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia itu banyak kesalahan. Sebagai pendeta juga banyak kesalahan. Sebagai pemimpin juga banyak kesalahan. Setiap hari kita berbuat dosa. Setiap hari kita berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, setiap hari kita memerlukan apa yang namanya pertobatan. Kita harus bertobat. Kalau kita nggak tahu nih kita salah, nah ini dia. Kalau sebagai suami gitu ya. Kalau kita nggak tahu kita buat salah, istri kita pasti akan mengingatkan. Istri kita berfungsi sebagai alarm. Mengingatkan kalau misalnya kita melakukan salah. Kalau kita nggak sadar aja, alarmnya makin bunyi keras gitu. So ingat, istri itu penolong, bukan perongrong. Jadi ketika ada alarm, nah itu berarti hati-hati. Mungkin suami, bapak-bapak sedang berjalan di jalan yang salah. Nah ini dia. Kita perlu sebagai bapak juga perlu bertobat. Sebagai istri juga perlu bertobat. Sebagai ibu juga perlu bertobat. Sebagai anak juga perlu bertobat. Pertobatan harus kita lakukan day by day. Baru kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, yang pertama pertobatan. Yang kedua adalah kita harus memiliki mental unworthy attitude. Mentality kita adalah kita harus merasa bahwa kita sebenarnya nggak layak. Kita ini nggak layak, tetapi Tuhan layakkan. Kita ini nggak layak. Makanya ketika anak yang hilang, dia kembali ke rumah bapaknya, dia bilang, aduh saya tahu saya nggak layak. Saya bekerjakan sajalah saya sebagai salah satu suruhan. Sama kayak budak-budak. Karena nggak layak untuk kembali ke rumah bapak. Karena dia tahu dia berdosa, dia tahu dia nggak layak. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia bikin pesta. Dia kasih jubah, kasih cincin, kasih sepatu, dan lain-lain. Tapi itu dimulai dari sikap hati yang gak layak. Jadi nomor 2 adalah hati kita tuh harus merasa gak layak gitu. Kita tuh gak layak. Nah, sehingga kalau kita diberikan berkat sama Tuhan, kita gak sombong. Kalau kita diberikan mujizat sama Tuhan, kita gak jadi sombong. Atau kita diberikan jalan keluar begitu sama Tuhan, kita gak sombong. Kenapa? Karena kita tahu, ini gak layak loh kita dapetin ini semua. Ini gak layak. We are not worthy untuk dapetin semua kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Gak layak. Kita gak layak. Dan inilah yang harus, sikap hati ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kita gak layak terima berkat Tuhan. Kita gak layak terima pengampunan dari Tuhan. Kita gak layak terima kebaikan. Bahkan mujizat Tuhan pun kita gak layak untuk dapetin itu semua. Kita harus punya mental seperti itu. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah apa? Kita bersukacita dan bergembira. Bersukacita dan bergembira bukan karena kita diberkati Tuhan, tetapi kita bersukacita dan gembira karena ada banyak orang yang mau datang bertobat kepada Tuhan. Ini dia yang harus kita tanamkan. Kalau kita melihat cerita perumpamaan anak yang hilang, kita lihat bahwa ada anak sulung ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi anak yang hilang ini anak bungsu. Siapa di sini anak bungsu? Oke. Siapa sini anak sulung? Saya anak sulung di sini. Jadi anak sulung ini ketika anak bungsunya datang,
Dia bersungut-sungut. Ini kenapa kok anak anak bungsu itu jelas-jelas dia salah. Datang kenapa dipestain? Jadi apa, iri nih hatinya. Kok ada orang yang baru bertobat, anaknya yang bertobat gitu kok langsung dipestain. Kok saya nggak dipestain? Dia bilang begitu sama bapaknya. Bapaknya bilang, loh kamu kan udah sama-sama saya. Ini adikmu nih, excuse me, ini adikmu nih yang sudah hilang, ketemu lagi nih, udah dianggap mati hidup kembali. Kamu harus bersuka cita dong bersama-sama dengan aku, kata bapaknya kepada anak sulung. Nah ini dia hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah bertobat, sebagai orang yang sudah menerima berkat dari Tuhan, di mana kita merasa nggak layak terima berkat ini. Apa yang harus kita lakukan? Seperti anak yang sulung. Jangan seperti anak yang sulung. Tapi kita bersuka cita ketika ada anak yang bertobat. Ketika ada orang yang bertobat. Jadi kalau kita nih siap masuk ke new normal, ALC. Ada banyak nih nanti jiwa-jiwa datang. Hati kita harus bagaimana? Oh, ya si itu lagi datang. Nah, gak boleh Bapak Ibu Saudara. Oh, si itu lagi datang, siap-siap. Wah, itu kita udah mulai jadi kayak anak sulung, Bapak Ibu Saudara. Kita merasa, oh saya layak nih untuk ada di sini. Si orang itu nggak layak. Dia harus earn. Waduh, itu udah mulai bahaya. Nggak boleh. Kita harus terima, bersuka cita bahkan menerima. Karena apa? Kita sebagai yang terdahulu sebenarnya nggak layak juga ada di sini. Kita nggak layak ada di gereja. Kita nggak layak memimpin. Tapi Tuhan layakkan. So 3 hal itu Bapak Ibu Saudara kita harus ingat. Yang pertama adalah bertobat. Pastinya kita perlu pertobatan. Yang kedua adalah kita nggak layak. Kita harus punya hati yang nggak layak gitu. Attitude yang nggak layak untuk terima. Sehingga ketika Tuhan kasih itu sama kita, kita bersyukur. Bukan ketika Tuhan kasih, ya saya layak kok dapetin itu semua. Nggak boleh. Kita harus punya hati yang humble dan merasa tidak layak. Dan yang ketiga adalah kita harus bersyukur dan bersuka cita kepada orang lain yang datang untuk bertobat. So Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar ingin mengalami kasih Bapa. So saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tengah permasalahan yang ada saat ini, ada banyak hal-hal, berita-berita yang mungkin kita tidak membuat hati kita merasa gelisah. Ada hal-hal di mana kita mungkin pergumulan di mana kita merasa gelisah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk mengalami kasih Bapa. Bapa kita adalah Bapa yang baik. He's a good Father. Dan saya percaya penderitaan yang kita alami sekarang, sama seperti kata Roma 8 ayat 18, penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita hadapi sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. So pain that we are suffering right now cannot compare with the joy that God will give to us. So ini aja pesan saya pagi hari ini, di hari Bapa ini, Father's Day ini. Mari kita merasakan kasih Bapa. Dan sebagai Bapa juga, mari kita menjadi Bapa yang baik kepada anak-anak kita. So mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menjadi Bapa yang baik. Dan Bapa ini bukan bicara soal gender aja. Mungkin ada single mom yang membesarkan anak sendirian. Peran Bapa itu juga harus ada di dalam kehidupan kita semua. So, let us pray. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini, memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan yang pasti pengajaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi bila Roh-Mu saja Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang sanggup menyempurnakan dan terus-menerus mengajarkan kami
apa yang perlu kami ketahui, khususnya bagaimana kami bisa mengalami kasih-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat para bapak-bapak, para ayah di sini, biarlah mereka boleh menjadi ayah yang baik bagi anak-anak mereka, dan juga boleh menjadi suami yang baik buat istri mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, buat jemaat ILC Tuhan, kami percaya bahwa penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu beserta mereka. Dan kami rindu Tuhan, bahkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui kehidupan kami. Pakai kami terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat Tuhan akan selalu menyertai kita dari awal sampai akhirnya. Tuhan akan membawa kita naik-naik dan tidak pernah turun. Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Kita akan menjadikan orang naik dan tidak pernah turun, di atas dan tidak pernah di bawah, dan akan selalu bergerak dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Kasih dan damai sejahtera Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Dan apa yang ditemukan kedua belah tangan ini, Tuhan perbuat berhasil. Dan kami percaya Tuhan, kemurahan dan kebajikan belaka akan selalu mengikuti kita. Kesehatan, umur panjang, kekayaan, kedamaian, dan kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kami terima berkat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Happy Father's Day buat kita semua, buat bapak-bapak, dan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.